Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai ajengan, Bapak Ibu rahimakumullah, kita memang harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bagi kami secara pribadi ini juga baru pertama kali kemudian diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sangat luar biasa megah dan insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kami tadi dari parkir di samping, ternyata jauh juga perjalanannya. Tapi begini Bapak Ibu rahimakumullah, semakin jauh kemudian perjalanan kaki kita melangkah ke masjid, maka insya Allah semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Ini sebagaimana kemudian para mufassir dalam menafsirkan ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata atharahum oleh ulama kemudian ditafsirkan ada dua. Pertama, atharahum ini adalah bekas langkah kaki orang yang menuju ke tempat ibadah. Nah, salah satunya kita ini insya Allah ini. Nanti langkah kaki kita ini semuanya kemudian bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini paling jauh loh melangkahnya, dari parkiran paling pojok sana. Maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan semua kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tersanjungkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam segala aspek kehidupan kita mampu untuk mengikuti terhadap setiap apa yang Rasulullah telah contohkan kepada kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, ada ulama yang kemudian konsen di dalam menghitung jumlah huruf di Al-Quran. Ada juga kemudian ulama yang konsen menghitung jumlah titik di Al-Quran. Nah, mungkin bagi kita kayaknya ini pekerjaan yang membosankan gitu. Tapi benar, ada ulama yang kemudian ulama ini fokus khusus untuk kemudian menghitung berapa jumlah huruf di Al-Quran, berapa jumlah kemudian huruf yang berharokat fathah, berharokat kasrah, dhammah dan seterusnya. Kemudian ada satu penemuan yang dilakukan oleh ulama. Beliau ini menghitung jumlah titik di Al-Quran. Ternyata setelah beliau temukan jumlah titik di Al-Quran itu jumlahnya 1.725.000 sekian. Kalau Bapak Ibu nggak percaya boleh nanti dihitung ulang. Jumlahnya berapa? 1.725.000 sekian titik di Al-Quran. Kanfa itu 1 titik, Qaf ada 2 titiknya, Ya ada 2 titiknya dan seterusnya. Tapi ini dihitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi bukan berapa jumlah ini yang kemudian membuat ulama tersebut menjadi terkagum-kagum, dan Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama tersebut mengatakan, Masya Allah, dari titik ini saja, kata beliau, dari titik ini saja kita faham bahwa betapa Allah ini begitu sayang kepada kita. Memang bagaimana titik ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu. Titik yang pertama itu Allah mulai dari titik ba di Bismillahirrahmanirrahim. Dari titik ba di Bismillah, di basmalah. Kemudian Allah akhirkan titiknya di titik nun di minal jinnati wan nas. Jadi Allah awali
titiknya dengan titik ba di Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Allah akhirkan titiknya di titik nun di minal jinnati wan nas. Maka kemudian ulama tadi mengatakan ini seolah-olah Allah memberikan pesan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah kalamku untukmu. Al-Quran ini adalah kalamullah untuk siapa? Kita manusia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kemudian para ulama bergumul dengan Al-Quran, bergumul dalam dunia Al-Quran untuk kemudian ada yang mungkin di bagian tafsirnya, ada yang di bagian kemudian sainnya bahkan. Maka yang ingin kemudian kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran. Mungkin sudah tersebar di mana-mana dan begitu banyak kami kira kemudian di media sosial tentang tahfidz Al-Quran, tahsin Al-Quran. Tapi perlu kemudian kita cas kembali bahwa betapa terus kemudian Al-Quran yang kita baca, karena memang Al-Quran itu dia ta'abbud bitilawatih, berpahala bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkan pun juga berpahala. Maka Nabiullah Muhammad SAW itu menyampaikan dalam salah satu sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini hadis yang sangat populer dan sangat viral. Apalagi kalau kita masuk di bulan suci Ramadan, dan memang harus diingatkan kembali bahwa ternyata majelis yang terbaik di dunia ini, majelis yang paling luar biasa di dunia ini adalah majelis apa? Majelis tahfidzul Quran. Majelis Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada dua manusia terbaik berkumpul. Yang pertama adalah man ta'allamal Quran, orang yang kemudian belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dua manusia terbaik itu berkumpul di majelis itu, maka majelis ini adalah majelis terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kita harus termotivasi untuk kemudian semakin banyak membaca, semakin banyak berzikir, semakin banyak kemudian talaqi Al-Quran. Ada hadis Nabi juga yang mengatakan, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Bahwa kemudian siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka kemudian dia mendapatkan satu pahala yang setara itu kemudian 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi yang namanya satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita kemudian baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? Ada 19 huruf. Berarti pahalanya berapa? Ini kalau kita kalkulasi begitu ya. Belum lagi nanti kita baca ayat-ayat yang lain. Maka kalau kita kaji di kitab At-Tibyan itu, para sahabat, para salafus salih itu kemudian rutin menghatamkan Al-Quranul Karim. Rutin menghatamkan Al-Quran. Rata-rata kemudian menghatamkan Al-Quran itu seminggu. Ada juga kemudian sahabat itu kemudian menghatamkan Al-Quran itu sehari semalam itu bisa 2 kali. Sahabat Utsman bin Affan termasuk salah seorang sahabat yang kemudian menghatamkan Al-Quran itu bisa 2 kali dalam sehari semalam. Masya Allah, itu kayak bagaimana bacanya? Bahkan ada kemudian salah seorang qadhi itu yang menghatamkan Al-Quran, mampu menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam itu 4 kali hataman. Ini kalau kita hitung sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Kok bisa ya? Tapi memang ini karena mungkin mahabbahnya. Dan tentu memang berbeda kemudian antara yang kemudian bacanya tartil dengan bacanya yang hadir. Baca tartil itu bacaan yang kemudian memang dibaca dengan pelan. Bacaan yang kemudian dibaca dengan kalau kami pernah mengukur bacaan tartil, bahwa ternyata bacaan itu bisa kita ukur. Misalnya kita akan mengaji misalnya 1 juz, berapa lama yang kita akan tempuh itu bisa kemudian kita ukur. Kalau kita membaca dengan bacaan yang tartil, misalnya bacaan yang tartil itu begini. Ada bacaan sebenarnya ada 3, ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir.
tahqiq itu memang 1 juz itu 1 jam. Bacanya misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tartil. Ada juga bacaan yang kemudian tadwir, lebih cepat. Ini mungkin sering kita dengar kalau misalnya di imam tarawih di Masjidil Haram, itu yang kalau tarawih ya di Masjidil Haram seperti Syekh Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini bisa setengah jam, 1 juz. Tapi ada yang lebih cepat dari itu, bisa 15 menit satu juz. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, dan seterusnya. Ini cepat, bisa 15 menit 1 juz. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan mahabbah dalam diri kita. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita dalam membaca Al-Quran, kecintaan kita dalam kemudian tilawah Al-Quran. Karena hadis Nabi juga mengatakan dalam salah satu sabdanya, Rasul mengatakan bahwa Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbi subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu mimma utiyas sa'ilin. Jadi bagi siapa orang kemudian menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan kemudian dia punya hajat tetapi tidak sempat untuk kemudian menyampaikan hajatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah bahkan akan memberikan lebih baik dibanding dengan apa yang dia minta pada saat itu. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Bahwa keutamaan dari Al-Quran yang kita baca itu sama seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Maksudnya apa? Bahwa betapa kemuliaan mulianya Al-Quran yang kita baca. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah Syekh Dr. Aiman Suwaidi. Beliau kemudian pernah cerita bahwa pada masa beliau kuliah itu ada kondisi di mana beliau dihadapkan pada 2 pilihan. Di satu sisi memang beliau ngambil jurusan teknik, di sisi yang lain kemudian beliau ingin tekun dalam menghafal Quran. Kemudian beliau datang kepada gurunya, datang kepada syekhnya dan kemudian meminta pendapat dari beliau. Ternyata syekhnya hanya menyampaikan begini, apakah kemudian kamu menyangka bahwa orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Gurunya tidak mengatakan kamu ambil teknik, gurunya tidak mengatakan kamu fokus di Quran, tapi gurunya hanya mengatakan, wahai Aiman Suwaid, apakah kamu menyangka dan kamu mengira dengan kamu menyibukkan dirimu dengan Al-Quran maka Allah akan menyempitkan dirimu atau akan mengabaikan dirimu? Dari situlah kemudian Dr. Aiman Suwaid mengatakan, di sini Anda bisa melihat saya hari ini. Allah selalu memuliakan saya bukan karena saya, tapi karena memang keberkahan Al-Quran ya Allah berikan kepada saya, kata Syekh Dr. Aiman Suwaid. Maka sebagai penutup dari ceramah pada siang hari ini, karena sungguh saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di tempat ini. Kebetulan kami juga ada para santri. Ini mereka rata-rata hafalannya itu vokalnya itu sudah hafal 30 juz. Itu ada berapa yang hafal itu? Ada 5. Selebihnya lagi proses menghatamkan. Hafalannya rata-rata di atas 10 juz. Mohon doa buat santri-santri kami ini, mudah-mudahan kemudian mereka menjadi orang-orang yang hafid Al-Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan. Kami tutup ceramah kami ini kemudian dengan salah satu kisah. Salah seorang kemudian muqri Al-Quran, imam qiraat, yaitu Imam Hamzah ibnu Abi Az-Zayyad. Beliau pernah suatu ketika didatangi oleh muridnya. Ketika beliau didatangi oleh muridnya, kondisi beliau itu sedang menangis, terguling-guling. Terus kemudian muridnya ini bertanya, wahai guru, kenapa engkau seperti ini? Guru ini menjawab, wahai muridku, nimtul barihah fil manami. Pada tadi malam itu aku bermimpi bahwa seolah-olah ini sudah terjadi kiamat. Kemudian setelah itu setiap orang itu kemudian dikelompokkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan aku kebetulan di satu kelompok. Yang kelompok ini dia masuk ke tempat yang dimana kemudian di sana orang baca Quran.
Tapi kemudian ada suara yang yang menyampaikan, la tadkhulu alayya illa man amila bil Quran. Tidak boleh masuk ke tempat ini kecuali bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Quran. Imam Hamzah merasa tidak pantas di situ. Kemudian beliau minggir. Kemudian terdengar lagi suara, aina Hamzah ibnu Abi Az-Zayyad? Mana Imam Hamzah itu? Maka kemudian Imam Hamzah mengatakan, labbaika da'i Allahu labbaik. Karena Imam Hamzah berpikir bahwa yang memanggil beliau pada saat itu adalah malaikat. Maka kemudian dari samping Imam Hamzah mengatakan, ya Hamzah la taqul labbaika da'i Allahu labbaik. Jangan mengatakan aku memenuhi panggilan bagi yang meminta aku untuk dipanggil. Akan tapi katakanlah labbaik Allahumma labbaik. Maka kemudian Imam Hamzah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Tapi dalam keadaan masih bingung, ini kenapa saya harus labbaik Allahumma labbaik? Maka kemudian Imam Hamzah disuruh untuk masuk ke ruangan, dan kemudian di ruangan tersebut ternyata Imam Hamzah diperintahkan untuk naik di satu mimbar, yang mimbar tersebut Masya Allah sangat luar biasa kalau digambarkan. Ini juga dikisahkan, diceritakan oleh Dr. Aiman Suwaid. Maka kemudian Imam Hamzah diperintahkan pada saat itu untuk membaca, ya Hamzah iqra, wahai Hamzah bacalah. Maka pada saat itu Imam Hamzah membaca surah Al-An'am. Ketika Imam Hamzah membaca surah Al-An'am, maka kemudian Imam Hamzah sampai kepada ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi. Maka kemudian suara tadi menyampaikan di Hamzah, bukankah aku yang qahiru fawqa ibadi? Bukankah aku yang berkuasa terhadap hambaku, setiap hambaku? Disitulah Imam Hamzah sadar bahwa kemudian yang merintahkan beliau untuk membaca Al-Quran itu adalah Allah Azza wa Jalla. Merinding Imam Hamzah, tapi kemudian Imam Hamzah diperintahkan untuk melanjutkan kembali bacaannya itu. Sampai selesai Imam Hamzah, kemudian di akhir surah Al-An'am, kemudian beliau diperintahkan kembali untuk lanjut ke surah Al-A'raf. Di akhir surah Al-A'raf, ini kan di juz 9 itu Bapak Ibu nanti bisa dicek. Di sana ada ayat sajadah. Ketika Imam Hamzah akan bersujud, kemudian suara tadi menyampaikan, yang di sini kata Imam Hamzah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya Hamzah la tasjud. Kenapa? Karena ini kiamat. Hasbuka ma madha. Cukup sujudmu itu karena sujudmu itu di dunia saja, karena di akhirat tidak perlu sujud lagi. Maka kemudian Hamzah ditanya, wahai Hamzah, kamu dapat bacaan ini dari siapa? Hamzah menyampaikan, dari guru saya. Siapa gurumu? Disebut gurunya. Kemudian gurumu dapat dari siapa? Dari gurunya. Kemudian gurunya dapat dari siapa? Terus sampai kemudian kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Muhammad kekasihku itu dapat dari siapa? Dari Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika kemudian sampai kepada Jibril, terus kemudian siapa lagi? Ketika Imam Hamzah mengatakan bahwa dari engkau ya Allah, Imam Hamzah tidak sanggup berkata-kata. Tapi kemudian Allah mengatakan, ya Hamzah qul anta. Karena memang Al-Quran kalamullah al-qadimul ajal. Maka kemudian Imam Hamzah mengatakan, anta ya Rabbi. Maka kemudian disitulah Allah kemudian menyampaikan kepada Imam Hamzah, ya Hamzah, demi zatku yang begitu agung dan mulia, aku tidak akan mungkin untuk mengabaikan, dan aku tidak akan mungkin menyiksa bagi orang yang kemudian membaca Al-Quran. Aku tidak akan mungkin kemudian mengabaikan bagi orang yang dihafal Al-Quran. Maka kemudian saksikanlah olehmu wahai Hamzah, kata Allah, bahwa aku akan memberikan kemuliaan dan keberkahan bagi setiap orang yang baca Al-Quran. Maka kemudian Hamzah diminta untuk maju oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian dengan Rahman dan Rahimnya Allah mengoleskan kepada badannya Hamzah minyak wangi yang sangat wangi. Maka kemudian pada saat itu kemudian Allah bertanya lagi, ya Hamzah, mana orang-orang yang membaca Al-Quran itu? Imam Hamzah mengira bahwa yang dimaksud oleh Allah itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Hufadukum ya Allah, apakah para hafidmu ya Allah? Kata Allah, bukan, yang aku maksud adalah orang yang membaca Quran meskipun dia tidak hafal Quran. Di mana mereka? Ketahuilah wahai Hamzah, bagi orang yang membaca Al-Quran, maka nanti aku akan perintahkan kepada mereka untuk naik pada tingkatan, pada level, pada jenjang yang kemudian mana ayat terakhir yang dia baca. Padahal dia tidak hafal Al-Quran Al-Karim.
Ini kemudian selaras dengan sabda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi fa huwa alaihi syakul lahu ajrani." Bahwa orang yang pandai, orang yang mahir dengan Al-Qur'an, nanti di akhirat ada pengawal khusus, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawal dia. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan bagi orang yang membaca Quran wa yatata'atu fihi, dia kemudian terbata-bata membaca Quran, fa alaihi syakul lahu ajrani, maka tidak diragukan lagi dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Quran, pahala yang kedua adalah pahala dia kemudian belajar Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, memang kami kemudian tadi berazam, karena ini kebetulan kami dari pesantren Al-Quran, kami ingin mentransfer energi kebahagiaan membaca Quran, energi mahabbah untuk dekat dengan Al-Quran. Karena sungguh membaca Al-Quran itu nikmat, membaca Quran itu indah. Apalagi kalau kita mampu membaca Quran kemudian sampai kita tertidur, nikmatnya luar biasa. Ada kisah juga kemudian salah seorang dalam kitab yang dijelaskan di kitab At-Tibyan itu, orang yang rutin dia punya tilawah Quran, kemudian dia tilawahnya itu surah Al-Baqarah. Jadi sebelum tidur Bapak Ibu, dia rutin baca surah Al-Baqarah. Tapi kemudian ada satu malam yang dia kelewat baca surah Al-Baqarah, dia dalam mimpinya didatengin sama sapi betina, kemudian diseruduk. Gara-gara apa? Dia punya wirid surah Al-Baqarah, tapi kemudian dia lupa malam itu untuk baca wiridnya surah Al-Baqarah, dan kemudian dia terbangun dan kemudian ya Allah istighfar dia, dan kemudian ambil wudhu, tahajud, kemudian dia membaca surah Al-Baqarah itu. Karena memang sebenarnya dia punya kenikmatan tersendiri, punya kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kesempatan yang mulai ini kita kemudian digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an, cinta dengan Al-Qur'an, sehingga kemudian nanti oleh Allah Al-Qur'an dijadikan sebagai penghibur kita, terutama ketika nanti di alam barzah, dan menjadi pembela kita nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu bisa disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.